Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat kudrah dan iradahnya kita bisa berjumpa kembali di Ramadan tahun 1443 Hijrah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di dalam menjalankan ibadah puasa yang sangat berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita selalu sanjung-sanjungkan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta juga kita selalu bersalawat kepada para sahabatnya, para keluarga Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga melimpahkan dan memberikan rahmatnya kepada sahabat dan keluarga beliau sekalian. Sahabat Nurul Quran yang kami muliakan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sama-sama tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sampai di akhir Ramadan. Pada kesempatan yang saya berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang sangat penting tentang ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Semuanya kita ketahui bahwasanya sangat banyak ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu daripada berbagai macam ibadah, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih tersendiri itu memang sholat yang selalu kita laksanakan di bulan Ramadan dan disunnahkan di dalam bulan Ramadan. Dalam kesunahannya tersebut tidak ada perbedaan pendapat ataupun mazhab di dalam kesunahan ibadah sholat tarawih tersebut, seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni di dalam karangannya, yaitu kitab Kifayatul Akhyar, bahwasanya kesunahan di dalam melaksanakan sholat tarawih ini tidak ada perbedaan pendapat cara ataupun cara beribadahnya. Nah, dari berbagai macam pendapat seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dibacakan oleh penceramah ataupun dai-dai ataupun ustadz, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apa maksud daripada hadis tersebut? Yaitu barang siapa beribadah. Nah, beribadah di dalam konteks di sini yaitu salah satunya ibadah sholat sunnah tarawih. Barang siapa beribadah pada bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan segala dosa yang terdahulu. Memang di sini di dalam mengerjakan sholat sunat Ramadan, yaitu tarawih, ada perbedaan pendapat ulama tentang menafsirkan terhadap hadis ini, yaitu Allah mengampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Nah, perlu kita garis bawahi bahwasanya teks daripada hadis tersebut dihapus dosanya oleh Allah itu masih umum, namun berbagai kalangan ulama berbeda pendapat. Ada dua, yaitu yang pertama, bisa saja Allah menghapuskan dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar itu perlu dengan taubat. Itu pendapat daripada Imam Al-Haramain. Kemudian ada juga pendapat yang menafsirkan hadis tersebut, ya Allah, yaitu Allah menghapuskan dosa-dosa yang sudah dahulu, yaitu seluruh dosa, baik itu kecil maupun dosa besar. Nah, kedua pendapat itu bisa saja kita ambil. Karena kenapa? Di dalam bulan Ramadan ini Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa hambanya. Bagi siapa? Bagi orang yang mengerjakan ibadah di dalam bulan Ramadan.
Karena Allah itu keampunannya sangat luas. Semua dosa Allah ampuni kecuali dosa syirik. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diampunkan dosa-dosa kecil, namun juga diampunkan dosa-dosa besar. Oleh sebab itu, sahabat Nurul Quran, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Nah, kapan kita bertobat? Ya, bukan kita tunggu waktunya Allah memanggil kita, tidak. Tetapi selagi Allah masih memberikan kesempatan detik ini di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah dan selalu bertobat kepada Allah. Ini kesempatan Allah berikan kepada kita semua. Nah, oleh sebab itu di dalam sholat tarawih itu ada beberapa keutamaan. Nah, yang pertama sekali, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan teks hadis yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Allah akan mengampun dosa-dosa kita semua. Yang kedua, daripada keutamaan tarawih di bulan Ramadan, yaitu kita berpahala sholat berjamaah. Nah, perlu kita ketahui, sholat sunnah Ramadan ataupun tarawih tidak hanya berjamaah sendiri pun boleh, itu karena itu sunnah. Namun alangkah baiknya kita sama-sama melaksanakan sholat sunnah tarawih itu secara berjamaah, karena bahwasanya sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 derajat. Yang ketiga, yaitu memakmurkan masjid. Nah, sebelumnya mungkin kita sebagai manusia, dan kita lihat di zaman sekarang masih banyak sekali orang yang tidak pergi ke masjid, terutama sekali dalam melaksanakan ibadah sholat fardu. Namun pada kesempatan yang sangat berbahagia ini motivasi bagi kita. Yuk sama-sama kita memakmurkan masjid dengan menjalankan sholat sunat tarawih. Itu yang ketiga. Yang keempat, berpahala sholat semalam penuh. Nah, seperti hadis Rasulullah SAW, barang siapa melaksanakan sholat sunat dari awal imam memulai sampai dengan akhir daripada selesainya sholat, maka dicatat fardu, seakan-akan kita sudah melaksanakan sholat sunat semalam penuh. Nah, yuk, itu fadilatnya. Nah, apalagi kalau misalnya bukan sekarang, kita mengejar pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, nah, menimba ilmu. Nah, di mana masuk daripada menimba sarana menimba ilmu, yaitu di situ kita bisa menimba ilmu. Bagaimana cara sholat yang benar, kekhusyukan yang benar, bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang benar, karena di situ ada imam yang selalu membacakan surah-surah Al-Quran. Kemudian juga di situ para imam membaca surah Al-Fatihah yang benar. Itu sebagai sarana bagi kita untuk menimba ilmu. Nah, kemudian di situ juga kita terjalin silaturahmi, sehingga dengan demikian seperti hadis Rasulullah, barang siapa sering bersilaturahmi dengan sanak famili ataupun keluarga, Allah akan melapangkan rezekinya. Yuk sama-sama ketika kita sholat sunnah tarawih, di situ terjalin silaturahmi yang sebelumnya kita terputus, mungkin tidak karena ada sahabat kita yang ke masjid, kemudian yang ada sahabat kita yang tidak ke masjid. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari sama-sama kita mempererat silaturahmi. Nah, tentunya di dalam sholat perlu kita ketahui bersama, di situ juga ada kesehatan tubuh. Setiap gerakan-gerakan sholat yang kita laksanakan selama ibadah sholat, di situ ada kesehatan tubuh, kesehatan daripada tubuh kita. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita melaksanakan sholat secara berjamaah, sholat sunat berjamaah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Ramadan pada tahun ini. Maka oleh sebab itu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangan itu hanya milik saya sendiri, sedangkan kelebihan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.
1443 Hijrah. Semoga semua sahabat Nurul Quran TV diberikan keberkahan, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.